Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ika Utami Widianingsih. Untuk mahasiswa semua yang mengampu mata kuliah pengantar manajemen, di minggu ini kita akan membahas satu chapter yang cukup menarik yaitu mengenai organizational culture atau dalam bahasa kita mengenal dengan istilah budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini bisa kita awali ya. Jadi budaya organisasi itu awalnya berasal dari budaya yang terpatri dalam setiap individu ya. Jadi setiap kita masing-masing gitu ya, di mana dalam organisasi setiap individu itu pasti mereka sudah mempunyai background, sudah mempunyai adat, sudah mempunyai value, sudah mempunyai nilai, sudah mempunyai kepercayaan yang memang sudah eh, menjadi bawaan ya atau habit istilahnya. Jadi seperti misalnya kalau misalnya beberapa dari kalian misalnya nih yang berasal dari suku Jawa, itu biasanya kan ada yang masih mempertahankan tradisi atau kepercayaan bahwa misalnya, oh kalau malam Jumat Kliwon misalnya jangan keluar karena serem atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan ritual dan lain sebagainya gitu ya. Itu itu contoh dari budaya yang sifatnya individual. Kemudian dari budaya yang sifatnya individual ini, dari anggota organisasi yang dia sifatnya individu ini pada akhirnya dia dipaksa oleh organisasi untuk mereka pada akhirnya membentuk sebuah tim atau kelompok atau organisasi kecil gitu ya. Nah, di mana pada saat kita bergabung ke dalam sebuah tim atau bergabung ke dalam sebuah kelompok atau grup, mau nggak mau kita harus menyamakan visi ya, harus menyamakan persepsi, harus menyamakan pandangan antar sesama anggota tim gitu. Sehingga muncullah nanti dari kesamaan visi tersebut tuh apa yang acceptable dan apa yang unacceptable ya, apa yang bisa kita terima dan apa yang tidak bisa kita terima. Sama halnya seperti misalnya kita sudah join ke dalam sebuah circle, nah maka biasanya dalam circle kita itu tuh ada sesuatu yang dikatakan lumrah dan ada sesuatu yang dikatakan tidak lumrah. Itu menjadi sebuah norma tim atau norma kelompok. Kemudian dari norma tim ini pada akhirnya membentuk ya dari sekumpulan norma tim pada akhirnya membentuk menjadi budaya organisasi. Nah, di mana di budaya organisasi ini pola pikirnya itu adalah em, membahas bahwa pola yang kami kerjakan gitu ya, pola yang kami kerjakan itu adalah yang terbaik gitu ya. Itu kalau kita sudah bicara mengenai budaya organisasi. Contohnya aja kayak misalnya kalian nih yang sudah masuk ke dalam atau sudah punya sense of belonging terhadap administrasi pajak, maka itu kalian pasti nggak ingin disamakan dengan misalnya program diploma yang lain gitu. Karena apa? The way we do things here gitu kan, it's different with you gitu kan. Jadi apa? Kita sudah punya ibaratnya kita sudah punya satu prinsip gitu yang nggak mungkin bisa disamakan dengan yang lain seperti itu. Kemudian dari organizational culture ini juga bisa membentuk yang namanya social culture ya, di mana di social culture ini nanti dampaknya ini akan lebih luas gitu, yaitu akan membentuk yang namanya custom gitu ya, budaya, tradisi gitu ya, yang pada akhirnya itu akan berdampak lebih general gitu ya, lebih umum gitu. Banyak yang bisa menggunakan itu. Nah, terkait dengan eh, pembentukan budaya organisasi,
Ini budaya organisasi ini bisa dibentuk awalnya ini berasal dari filosofi organisasi ya. Filosofi organisasi, kemudian dilakukan seleksi. Yang melakukan seleksi ini, yang pertama itu adalah manajemen puncak. Kemudian manajemen puncak pada akhirnya dia menyerahkan kepada eh, sosialisasi di sini dalam arti interaksi ya, interaksi antar sesama anggota organisasi. Hingga pada akhirnya nanti akan membentuk budaya organisasi itu sendiri gitu. Jadi manajemen puncak ini di sini tugasnya itu atau perannya itu hanya semacam mengarahkan gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kita ada di organisasi ini, maka kita harus menerapkan kebijakan ini gitu ya. Sama halnya seperti misalnya rektor misalnya saat menyebutkan budaya organisasinya Untirta itu adalah jawara misalnya itu ya. Jadi di setiap momen, di setiap kesempatan yang ada pasti beliau akan menggunakan kesempatan tersebut tuh untuk selalu mengenalkan apa itu jawara gitu ya, apa itu budaya organisasi Untirta gitu yang kemudian pada akhirnya beliau menyerahkan gitu ya interaksinya, kemudian eh, kendalinya gitu itu kepada interaksi sosial gitu ya, interaksi sosial. Jadi tapi eh, manajemen puncak atau dalam hal ini misalnya kalau misalnya organisasinya itu adalah universitas gitu ya, maka pimpinan tertinggi ini nggak akan pernah bosan untuk selalu gitu kan mengingatkan gitu ya. Bahkan kan sudah menjadi sebuah habit tuh ya pada saat kita misalnya melakukan foto bersama setelah misalnya kita menyelesaikan satu kegiatan itu pasti selalu dibilang, ayo posenya jawara, ayo posenya jawara gitu ya. Itu pada akhirnya itu proses sosialisasi itu terlaksana gitu ya, terlaksana gitu. Walaupun dalam bentuk campaign yang paling sederhana tadi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa sih definisi dari organizational culture? Jadi budaya organisasi ini bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai, norma, kepercayaan, atau juga pemahaman yang biasanya itu memang dibagi ya, dibagi, diinformasikan, disosialisasikan kepada seluruh anggota dari organisasi ya. Let's say seperti misalnya tadi kalau kita ambil contoh misalnya di Untirta gitu ya, maka seperti budaya organisasi yang jawara itu di setiap kesempatan itu pasti akan selalu disampaikan gitu ya. Apa jawara 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 mulai dari kepanjangannya apa gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau teman-teman yang rajin nonton YouTube pada saat Untirta mengadakan wisuda ya menyelenggarakan wisuda, maka em, nggak pernah bosan itu ya dari pihak universitas terutama dari rektor itu selalu menyebutkan eh, alumni atau profil lulusan Untirta itu harus memiliki karakter jawara gitu ya, jujur, adil, religius dan seterusnya gitu ya. Jadi apa itu tuh sebagai apa ya, usaha untuk selalu menanamkan organizational culture baik itu kepada sivitas maupun kepada alumni maupun kepada masyarakat luar. Kemudian organizational culture juga bisa didefinisikan sebagai sekumpulan dari tradisi, nilai, kebijakan, kepercayaan, dan juga perilaku ya yang boleh dibilang mewakili eh, apa yang apa yang seharusnya dilakukan gitu ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai anggota organisasi gitu. Sehingga orang itu nanti akan berpikir seperti ini. Misalnya gini, pada saat kita nih berada di luar organisasi, orang luar itu sudah bisa menilai, oh ini pasti anggota organisasi itu, oh ini pasti dari sana, oh ini pasti pernah sekolah di sini misalnya, oh ini pasti keluaran dari sini gitu ya. Jadi orang itu akan melihat walaupun kita nih apa istilahnya, walaupun kita ini tidak tidak
ada di dalam sebuah organisasi, misalnya kita sedang berada di luar gitu ya, sedang berada di tempat umum, orang bisa menilai bahwa dari penampilan kita, dari gestur kita, dari cara bicara kita, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa, kita punya ada budaya organisasi yang melekat gitu di diri kita, begitu ya. Eee, walau walaupun untuk yang definisi yang kedua ini contoh sederhananya itu adalah dengan uniform ya. Seperti misalnya, kalau kampus kan kita punya masing-masing uniform berupa alma mater ya atau almed. Nah itu jadi pada saat kita menggunakan almed, meskipun kita sedang tidak berada di kampus, misalnya kita sedang berada di perjalanan gitu ya menuju kemana, tapi pada saat kita menggunakan almed, eee, itu orang-orang sudah langsung tahu, "Oh ini anak Untirta." Gitu ya, atau misalnya kita menggunakan yellow jacket gitu ya, orang udah langsung tahu, "Oh ini anak UI," gitu ya, gitu. Jadi, apa, sudah menandakan gitu ya, secara secara konstitusi itu menandakan bahwa, "Oh ini nggak asing lagi nih, pasti anak sana," gitu kan. Atau seperti misalnya maaf, misalnya, pada saat kita melihat, seseorang yang misalnya, oh celananya agak ngatung, terus kemudian, berjenggot gitu, kita sudah langsung image kita tuh ya yang tertanam sudah langsung berpikir, "Oh ini pasti dari sini, oh ini pasti begini," gitu ya. Atau dari cara bicara gitu ya, misalnya, pada saat cara bicaranya tegas, kemudian apa, terdengar keras gitu ya, kita sudah langsung berpikir bahwa, "Oh mungkin ini orang dari Sumatera," gitu ya. Kita sudah punya pakem gitu ya, seperti itu. Kemudian, kalau dari Stephen P. Robbins ini mendefinisikan bahwa budaya organisasi itu adalah sebuah sistem yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lain dan merupakan seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu ya. Jadi, yang namanya budaya organisasi itu memang antara yang satu dengan organisasi yang lain itu pasti punya keunikan, punya ciri khas gitu sehingga, walaupun misalnya nih ya sama-sama 3S, senyum, salam, sapa, tapi mungkin akan berbeda gitu ya, 3S-nya punya BRI, 3S-nya punya BCA gitu ya, itu akan berbeda gitu. Ada sesuatu yang menjadi sebuah keunikan, ada sesuatu yang menjadi sebuah kekhasan, itulah namanya budaya organisasi. Nah, selanjutnya karakteristik budaya organisasi ini ada beberapa ya. Yang pertama, outcome orientation, di mana manajemen ini akan memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan dengan perhatian pada teknik atau proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut gitu. Jadi ada beberapa karakter budaya organisasi yang dia lebih menargetkan kepada outcome-nya gitu. Eee, tidak tidak melihat sejauh mana prosesnya, upayanya gitu, atau dengan cara apa, tapi pokoknya intinya tujuannya tercapai aja, goals-nya tercapai aja gitu ya. Jadi, misalnya target penjualan 100 unit. Nah, organisasi nggak peduli nih cara penjualannya apakah dibeli sendiri oleh si karyawannya atau mungkin dibeli oleh konsumen yang lain gitu ya, yang penting hasilnya terjual 100 unit gitu. Itu kalau yang outcome orientation. Nah, ada juga yang, people orientation. Nah, untuk yang people orientation ini mengukur sejauh mana keputusan manajemen ini akan memperhitungkan efek kepada Eee, orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi, setiap kebijakan yang diambil ya, setiap decision yang diambil, itu dipertimbangkan matang-matang ya, apakah ini akan membawa kebaikan bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi atau tidak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya berorientasi kepada tim. Nah, di mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim, tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama ya. Jadi fokusnya itu adalah pada pengelolaan dari, kelompok kerja gitu ya atau grup gitu. Jadi, kalau yang tim ini
budaya organisasinya tuh mereka memang lebih suka pada hasil pekerjaan yang in group gitu ya, bukan yang, walaupun yang individual ini tetap ada, tapi fokus mereka ini adalah kepada yang, kelompok atau kepada yang tim gitu. Kemudian aggressiveness. Nah, untuk aggressiveness di mana orang-orang dalam organisasi itu memiliki sifat yang agresif dan kompetitif untuk menjalankan budaya organisasi sebaik-baiknya. Nah, ini, apa, organisasi-organisasi yang seperti ini nih memang, yang di dalamnya itu cenderung yang tadi ya, kelihatannya tidak bersaing namun bersaing. Kalau boleh saya contohkan ini mungkin seperti, partai politik ya, di mana sebenarnya mereka itu kan tergabung dalam suatu partai gitu ya, punya warna yang sama, tapi sebenarnya mereka tuh di dalamnya tuh saling sikut-sikutan gitu kan. Mereka berebut posisi, berebut kursi ibaratnya gitu ya, berebut suara gitu ya, karena, pastinya nggak ada gitu ya orang yang benar-benar murni dia cuma pengen jadi anggota parpol aja tanpa untuk mendapatkan sebuah jabatan atau amanah tertentu seperti itu gitu ya. Itu, contoh yang agresif. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah stability, di mana kegiatan organisasi ini menekankan kepada adanya status quo daripada pertumbuhan. Jadi, mmm konsep budaya organisasi yang terakhir ini mereka cenderung lebih apa ibaratnya ya, bertahan pada model-model yang lama gitu ya. Bertahan pada model yang lama atau model yang sekarang. Mereka enggan untuk mencoba sesuatu yang baru karena apa? Karena, mereka berpikir bahwa ketika mencoba sesuatu yang baru maka itu akan menimbulkan sesuatu yang merusak stabilitas organisasi gitu. Sedangkan orang-orang yang di dalam organisasi ini mereka cenderung yang, slow gitu ya, yang nggak mau banyak konflik, yang nggak mau banyak pergerakan gitu ya, yang seperti itu. Nah, fungsinya apa sih budaya organisasi? Yang pertama ini bisa dijadikan identitas organisasi tadi ya. Jadi misalnya walaupun sama-sama 3S, senyum, salam, sapa, tapi pasti ada letak perbedaan antara 3S punyanya BRI misalnya, 3S punyanya BCA misalnya, 3S punyanya Mandiri gitu dan lain sebagainya. Kemudian budaya organisasi juga ini bisa diidentikan sebagai sebuah komitmen kolektif, di mana ketika kita sudah terjun ke dalam sebuah organisasi, maka mau nggak mau kita harus, menuruti apa yang menjadi ketentuan dari organisasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya organisasi kayak misalkan Untirta nih, dia punya nilai nilai organisasi atau, organization value-nya atau organization culture-nya itu berupa jawara, kita nggak bisa nih sebagai anggota organisasi, sebagai sivitasnya tuh untuk ngatur, "Waduh jangan jawara deh, kayaknya kesannya kuno banget, gantilah gitu ya jadi hero," misalnya gitu ya, "jangan jawara," gitu ya. Kita nggak bisa gitu, karena apa? Karena itu tuh adalah perwujudan bahwa kita punya komitmen untuk siap siaga, sedia menjadi anggota organisasi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, budaya organisasi ini juga menggambarkan sebuah stabilitas sistem sosial ya. Jadi dengan adanya budaya organisasi diharapkan kita akan punya norma, punya pegangan, punya value gitu ya. Kita harus harus bersikap harus berinteraksi seperti apa gitu. Kemudian budaya organisasi ini juga bisa digunakan sebagai cara pembinaan yang dipahami gitu ya. Jadi karena memang budaya organisasi ini dibuat sesimpel mungkin gitu ya, sesederhana mungkin yang bisa mudah untuk dicerna baik itu oleh anggota organisasi maupun orang-orang yang ada di sekitar organisasi. Selanjutnya bagaimana cara kita meneruskan budaya kepada karyawan ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan budaya organisasi kepada karyawan. Bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan cara kita bercerita ya. Jadi kayak misalnya, eee, "Ih nggak apa, di sini kebiasaannya tuh kayak gini loh, nggak bisa kalau gini gini gini," gitu. Jadi, apa ya, boleh dibilang, dari katanya-katanya tapi menjadi sebuah cerita yang memang itu mau nggak mau harus
ikuti gitu ya. Kemudian bisa juga dengan ritual. Ritual tuh kayak misalnya nih, mmm, kita buat misalnya setiap kali masuk ke ruangan itu wajib mengucapkan salam, yang awalnya tuh hanya ritual, tapi karena sering dilakukan maka itu menjadi sebuah, budaya ya, menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian bisa juga dengan menggunakan lambang materi ya. Jadi kayak misalnya, pakai logo, pakai lambang, pakai sandi gitu ya, atau misalnya kayak misalnya jawara kita pakai, apa, gesturnya gitu ya, gesturnya tuh tangan dikepal gitu kan, terus diangkat gitu ya. Nah itu kalau pakai lambang materi. Nah yang berikutnya bisa pakai bahasa. Bahasa ini bisa pada saat kita misalnya sedang, pidato, bisa pada saat kita sedang berdiskusi, bisa pada saat kita sedang memberikan instruksi, bisa pada saat kita sedang memberikan motivasi gitu dan masih banyak lagi. Selanjutnya faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi budaya organisasi? Yang pertama itu ada komunikasi, kemudian ada motivasi, karakteristik organisasi, proses-proses administrasi, struktur organisasi, serta terakhir gaya manajemen. Nah, bagaimana kita menciptakan, apa istilahnya, budaya organisasi yang etis ya, yang etis ini kan berarti yang menjunjung tinggi etika gitu ya, sesuatu yang, benar ya harus benar gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah kita harus menjadi role model yang, terlihat gitu ya. Jadi kita di sini dalam arti pimpinan ya, pimpinan terutama itu harus menjadi role model yang bisa diteladani oleh semua anggota organisasi. Kemudian yang kedua, sosialisasikan terus, komunikasikan terus apa sih yang menjadi harapan yang sifatnya itu etik gitu ya, yang sifatnya, etis gitu. Kemudian yang selanjutnya, berikanlah pelatihan-pelatihan yang memang tujuannya itu adalah untuk membangun atau mengembangkan, etis atau etika. Nah yang berikutnya, berikan juga nih reward ya terhadap, tindakan yang memang sudah patut dan berikan juga punishment kepada tindakan memang yang dia bukan sepatutnya gitu. Supaya apa? Supaya ketika ada reward and punishment maka anggota organisasi itu akan menjadi lebih aware, akan menjadi lebih tertarik, "Oh iya kalau misalnya saya melanggar nanti saya bakalan dapat punishment nih, punishment-nya waduh nggak enak banget gitu ya. Atau misalnya kita jadi termotivate gitu ya, apa, karena misalnya kita melihat, oh ada reward-nya ternyata lumayan banget ini, mau nggak mau kita harus lebih giat nih untuk berlaku etis seperti itu. Kemudian yang terakhir, sediakanlah mekanisme atau SOP yang memang sifatnya itu nanti akan melindungi semua unsur-unsur yang ada di dalam organisasi pada saat dia bertindak, beraksi, berperilaku sesuai dengan tadi tuh, sesuai dengan etis atau etika. Nah, yang berikutnya, nah, ada yang namanya spiritualitas dan ada yang namanya budaya organisasi. Ini sebenarnya kedua hal yang berbeda ya, walaupun tadi apa namanya, budaya organisasi itu bisa dibangun dengan ritual-ritual, tapi ritual-ritual di sini tuh bukan berarti yang apa ya, yang sesuatu yang mistis begitu ya. Jadi, eee, yang namanya ritual itu sesuatu yang memang rutin dilakukan gitu dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan tadi, mau nggak mau pada akhirnya membangun budaya organisasi begitu ya. Nah, di sini terkait spiritualitas tempat kerja itu tidak hanya menyangkut praktik religius yang terorganisasi, tapi juga, dan juga tidak menyangkut, Tuhan atau teologi gitu. Namun spiritualitas di sini menyangkut mengenai bahwa, individu atau orang-orang yang ada di dalam organisasi itu punya sebuah kedekatan, punya sebuah sense of belonging ya, punya rasa memiliki, punya rasa loyal, punya komitmen untuk sama-sama, "Yuk kita jaga, yuk kita benahi," seperti itu ya. Sama halnya kayak misalnya teman-teman kalau misalnya udah cinta nih ya sama Untirta atau sudah cinta sama prodinya, ketika misalnya nanti ada tawaran lomba, itu teman-teman tuh nggak akan mikir yang, "Hadiahnya berapa?
nanti saya dapat apa gitu, nggak yang mikir gitu, tapi mikirnya, "Oh ya udah saya mau ikut karena kalau misalnya saya ikut nanti saya menang, saya bisa membawa nama baik prodi." Gitu. Itu namanya spiritualitas. Jadi, secara nggak langsung kalian tuh sudah ter-engagement gitu ya sama, organisasi di mana kalian berada, seperti itu. Nah kemudian, kaitannya dengan budaya organisasi ya, dalam budaya organisasi itu pasti ada yang namanya keberagaman ya, pasti ada yang namanya keberagaman. Jadi di organisasi itu kan terdiri dari individu-individu yang berkumpul menjadi satu. Nah, individu ini kan mereka membawa karakter masing-masing nih ya, yang satu berbeda dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan yang namanya keragaman, diversity. Nah, diversity ini dia punya sisi disadvantage dan punya juga sisi lainnya advantage gitu ya. Dari sisi disadvantage-nya yang pertama itu adalah akan menimbulkan ambiguity. Jadi akan menimbulkan, persepsi yang mungkin akan keliru gitu ya. Jadi, satu persepsi, satu hal tapi mungkin bisa dianggapnya yang satu bisa menganggap A, yang satu bisa menganggap B. Contohnya kayak misalnya ketika kita, eee kalau misalnya dulu ya di bahasa Indonesia kan ada kata bisa ya. Bisa itu kan bisa diartikan sebagai racun ular, tapi bisa juga diartikan bahwa kata bisa itu adalah artinya dapat atau mampu gitu ya, itu namanya ambiguitas. Contohnya aja kayak misalnya, kita mendapat chat gitu ya, chat WA yang nggak ada tanda bacanya sama sekali, maka itu juga akan bisa menimbulkan ambiguitas gitu. Nah, sama keberagaman ini juga bisa menimbulkan ambiguitas karena apa? Bisa jadi budaya yang dibawa oleh people A, ini pada saat ketemu sama people B, pada saat ketemu sama orang B, itu budayanya nggak diterima gitu sama orang B gitu, karena nggak lumrah misalnya di tempat dia gitu ya. Nah, maka itulah yang namanya ambiguitas. Nah, tapi di sisi lain, dengan adanya diversity ini juga bisa memperluas, meanings gitu ya. Kita bisa lebih apa, kita bisa lebih toleran gitu ya kepada orang lain gitu, mau nggak mau kita jadi lebih menjaga gitu ya. Aduh nanti, oh ternyata, budayanya dia kayak gitu ya, kalau di saya nggak nggak bisa ini kayak gini. Cuma kalau misalkan saya sampaikan, saya tegur, nanti dia tersinggung gitu. Nah yang mau nggak mau kita mencoba untuk, lebih pengertian gitu ya ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, yang kedua, diversity ini juga punya kelemahan yaitu bisa menimbulkan kompleksitas dan juga kebingungan. Ya karena tadi tuh maknanya ambigu, ya mau nggak mau jadi yang timbul tuh adalah rumit dan juga kebingungan gitu ya. Tapi di sisi lain, adanya keragaman ini, adanya orang yang berasal dari berbagai sumber gitu ya, ini bisa menimbulkan multiple interpretation gitu sehingga hasanah keilmuannya itu akan menjadi lebih luas gitu karena kan si A punya pendapat seperti ini, si B punya pendapat seperti ini, kita bisa, oh kita bisa punya banyak pandangan gitu kan, kita bisa punya banyak solusi dan seperti itu. Kemudian adanya diversity juga bisa menimbulkan miscommunication gitu ya, seperti halnya misalnya penggunaan bahasa misalnya yang ambigu, maka itu bisa menimbulkan miscommunication. Pe Pola pikir yang misalnya berbeda, itu juga bisa menimbulkan miscommunication gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi di sisi lain adanya keberagaman ini juga bisa meningkatkan kreativitas. Karena apa? Masing-masing kita nih, masing-masing individu pasti kan kita punya pola berpikir, punya cara kerja yang berbeda. Nah, sehingga ketika digabungkan, maka itu bisa menimbulkan yang namanya tadi ya, kreativitas. Nah, terakhir, dengan adanya keberagaman pasti akan sulit untuk mencapai sebuah agreement atau kesepakatan gitu. Tapi di sisi lain ya mau nggak mau gitu ya, kita tadi tuh balik lagi di sini ya, kita jadi semakin toleran, kita jadi semakin bisa untuk menerima, kita jadi semakin lebih peka, kita jadi semakin fleksibel terhadap orang lain gitu ya. Jadi kita nggak yang selfish, nggak yang egois gitu. Karena apa?
Karena tadi gitu ya, mau nggak mau kan tujuan organisasi harus tercapai. Jadi ya kita harus lebih legowo, harus lebih menerima, seperti itu. Nah, yang berikutnya terkait dengan keberagaman ya dan tipe organisasi ini akan membentuk 3 macam tipe organisasi. Ada organisasi parokial, di mana organisasi parokial ini dia beranggapan bahwa cara saya ini adalah yang paling baik gitu ya. Jadi, yang paling sempit lah ya. Jadi kayak misalnya, oh karena saya orang Jawa gitu, jadi saya maunya orang Jawa semua deh yang jadi anak buah saya gitu. Saya nggak mau pakai, suku yang lain gitu, itu namanya parokial. Kemudian yang kedua, etnosentrik. Nah, etnosentrik ini juga sebenarnya dia, eee apa ya, masih ada selfish-nya juga gitu ya. Cuma, kalau yang etnosentrik ini dia sudah lebih mulai menerima sebenarnya. Jadi nggak yang benar-benar mengerucut banget pilihannya gitu. Jadi kayak misalnya harus orang Jawa, Jawanya harus yang begini, yang begini gitu. Nah, tapi kalau yang etnosentrik tuh yang penting dia ada, apa, tinggal di Pulau Jawa udah cukup deh gitu ya. Jadi, ibaratnya parokial yang lebih luas yaitu etnosentrik gitu. Jadi dia sudah mulai membuka gitu ya, dia sudah mulai membuka diri gitu. Jadi, apa, nggak harus dari pandangan yang sama, atau nggak harus dari sumber yang sama gitu, dia sudah mulai menerima. Nah, yang paling bagus itu adalah yang pluralistik atau sinergetik. Nah, untuk yang pluralistik ini berarti dia yang memang sudah atau, berharap organisasinya itu memang diisi oleh dari berbagai macam source ya, dari berbagai macam sumber. Karena apa? Dia berharap nanti akan muncul banyak kreativitas, akan muncul banyak Eee, apa namanya, inovasi gitu dan lain sebagainya dari adanya diversity tadi, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan budaya organisasi, maka kita bisa, ambil nih salah satu konsep yang memang paling basic nih mengenai budaya, ini kita ambil dari Hofstede. Di mana Hofstede ini mencetuskan mengenai dimensi dari budaya ya. Dimensi budaya itu ada yang pertama ada yang namanya power distance, jarak kekuasaan ya, jarak kekuasaan. Kemudian yang kedua ada, uncertainty avoidance ya, di mana di sini, eee, pentingnya kita untuk menghindari adanya, ketidakpastian ya. Apakah organisasi ini dia mampu untuk menghindari ketidakpastian atau enggak. Kemudian yang ketiga ada, pilihan ini ya, apakah individualisme atau kolektivisme itu. Karena tadi seperti disebutkan di awal, ada organisasi yang dia lebih senang, anggotanya kerja secara individually, tapi ada juga yang lebih senang dia bekerja secara tim gitu ya, secara kelompok. Kemudian yang berikutnya masculinity atau femininity. Kalau yang femininity berarti dia akan lebih, fleksibel terhadap misalnya waktu kerja, terus kalau misalnya, ibu-ibu gitu ya, terus ada kabar anaknya sakit dan lain sebagainya gitu, dia yang, dengan senang hati gitu, "Oh silahkan pulang aja Bu, urus anaknya dulu," gitu ya. Itu kalau yang feminisme. Kalau yang masculinity mungkin enggak ya, mungkin lebih ke menganggap bahwa, emansipasi gitu kan, perempuan, punya kedudukan yang sama dengan laki-laki gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, targetnya ini ya, ada yang long term dan short term. Nah ini nanti teman-teman, nanti ini, eee, cari ya, browsing di internet mengenai dimension culture of Hofstede. Pahami contohnya ini seperti apa gitu ya, supaya kalian bisa lebih mudah menyerap atau mencerna apa yang sebenarnya disampaikan oleh Hofstede. Yang berikutnya ini mengenai definisi culture, di mana culture ini bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mempersatukan anggota organisasi sehingga mereka paham, tahu bagaimana caranya membangun hubungan antar satu dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya budaya ini juga bisa didefinisikan sebagai cara untuk membantu organisasi bagaimana beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Nah, ini adalah gambaran dari, eee,
infrastruktur ya yang ada di budaya organisasi atau apa namanya eh komponen ya, komponen pembentuk budaya organisasi. Jadi dimulai dari piramida yang paling atas ya, di mana ini proses pembentukan yang paling mudah yaitu secara fisik. Kita bisa membenahi dari prosesnya, toolsnya, strukturnya gitu ya. Nah, kemudian piramida yang tingkatan yang kedua itu infrastruktur. Infrastruktur ini kaitannya dengan sistemnya, kemudian cara pengukurannya, asesmennya, pembagian reward and punishment-nya gitu ya. Nah, yang ketiga, piramida yang ketiga itu adalah perilaku. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya supaya betul-betul dilakukan gitu. Jadi nggak hanya mereka hafal jawara, J-nya jujur gitu, tapi betul-betul yang sampai dilakukan gitu ya oleh anggota organisasi. Nah, yang terakhir setelah behavioral ini pada akhirnya membentuklah cultural. Di mana cultural ini berarti kita sudah membentuk yang namanya value, kepercayaan, dan juga norma. Nah, di sini gambarannya adalah semakin ke bawah ini piramidanya, maka kita sebenarnya akan semakin sulit untuk membentuk tadi ya, untuk membentuk budaya, untuk membentuk value gitu. Tapi kalau yang piramida atas, yang fisik, ini justru yang mudah gitu. Karena apa? Cara mengukurnya tuh lebih lebih gampang kalau misalnya yang fisik gitu dibandingkan yang tadi tuh. Kalau udah misalnya kita bicara infrastruktur, behavioral, sama yang terakhir cultural. Nah, ini gambaran budaya organisasi ya. Jadi budaya organisasi itu sebenarnya yang terlihat atau yang tampak itu hanya sebagian kecil, makanya disebutnya sebagai fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu kan sebenarnya yang tampak di laut, di atas permukaan laut, itu adalah gunung es yang kecil gitu ya. Tapi yang ada di dalam lautnya ini, yang ada di bawah permukaan lautnya ini yang sangat-sangat besar dan kita tuh belum mampu gitu ya untuk tadi tuh, untuk mencopotnya itu sendiri gitu. Karena ada banyak kendala gitu ya. Contohnya kalau yang terlihat itu kan dress ya, uniform, umur, kemudian etnis, kan kita bisa lihat ya, oh dari wajahnya nih kayaknya etnis Sunda, oh dari wajahnya nih kayaknya etnis Makassar, oh dari wajahnya nih kayaknya etnis Bugis gitu dan lain sebagainya. Kemudian gender, language, eye behavior, facial expression. Ini kalau yang eh, budaya organisasi yang memang tampak ya, yang tampak di luar. Jadi dengan kita melihat aja kita sudah bisa melihat, sudah bisa tahu gitu, sudah bisa menyimpulkan ini dari mana, ini dari organisasi mana. Sedangkan yang tidak terlihat ini lebih banyak lagi, contohnya body language, sense of self notion gitu ya, concept of cleanliness, emotional response, kemudian family practice, decision making process, approach to problem solving, concept of justice, value and fairness, gitu, perception, sama yang terakhir perception of superior and subordinate roles in relation to status by age, gender, class gitu ya. Nah, jadi jelas ya di sini ya. Kelihatannya aja kayak misalnya mahasiswa nih kalau udah pakai almet yang warna merah itu udah pasti nih anak Untirta gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu ya until we ask them gitu kan. Kelihatannya dari luar packagingnya oh oke kayaknya anaknya pintar-pintar gitu ya. Kita sebenarnya tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya kemampuan sesungguhnya dari si responden itu seperti apa gitu. Itu yang apa budaya organisasi ya. Nah, selanjutnya budaya organisasi di MNC, di multinational company ini terbagi menjadi 4. Ada family culture, ada Eiffel Tower, ada inkubator, dan juga ada guide missile. Nah, ini nanti tugas kalian nih untuk mencari tahu sebenarnya karakter budaya organisasi yang family culture itu seperti apa. Karakter budaya organisasi yang inkubator ini seperti apa gitu, Eiffel Tower dan Guide Missile gitu. Jadi nanti harapannya dengan kalian mencari tahu materinya, maka kalian akan lebih mudah untuk bisa
memilah, "Oh ini termasuk ke dalam family culture, oh enggak ini termasuk ke dalam Eiffel Tower, oh yang ini enggak ini termasuk dalam guide Michelin," dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman kalau misalnya nanti ada yang ingin ditanyakan, maka, kita bisa bahas melalui, WhatsApp WhatsApp grup ya, dipersilahkan ditunggu. Terima kasih untuk partisipasinya, kita ketemu lagi di lain waktu, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.